Dan saat ini kami sudah bersama dua dari 13 anak Jadi angkatnya. masih ada 11 lagi. Dari Mbak Monica masih ada 11 lagi, ntar mau datang sini. Enggak, episode berikutnya. Oh, Tapi luar biasa ya. Ini Ini lucu-lucu. nomor berapa? Ini nomor 1. Ini nomor yang satu. perempuan. Ini nomor 2. Nomor dua. ini namanya Bianca, yang ini namanya Tristan. Tristan. Hai Bianca, kamu namanya Bianca bukan? Bia? Bian? Yes. Sayang. Aduh, gemes banget, pengen gue gigit rasanya. Gemes banget. Dimanapun anak kecil itu menggemaskan. Menggemaskan. Iya, kalau Yang ini udah apa, besar Pak? baru menyebalkan. Iya. Tapi Masya Allah loh, saya itu ada ngambil dalam kondisi masih betul-betul Baik. perawatan full. Yes. Karena kan usia-usia segini ini pasti ada suka dukanya, masih ngompolnya, masih belum jam tidurnya, belum gimana Mbak, suka dukanya Mbak Monica? Kalau saya lebih ke banyak sukanya, karena kan saya suka anak kecil. Gitu. Jadi saya suka anak kecil. Memang 13 bayi saya tidak pernah bisa membayangkan, kan memang jaraknya tuh hanya berapa hari, Betul, ada yang betul, 1-2 bulan. Iya, Kan iya. umurnya tapi sama semua, 2020 semua ini lahirnya. Dengan 13-13-nya 2020? Iya, Iya. mulai dari bulan Maret, terakhir Oktober. Dari 13 itu berapa pengasuh total? 13 pengasuh. 13 Satu anak, satu pengasuh. Iya. Duitnya harus nggak ada serinya itu ya? Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Iya, kalau iya, itu. iya. Udah Udah pasti. gitu, sebentar. Ini semuanya kelahiran 2020? Iya. Oke, 13 anak adopsi ini datang kepada Mbak Monica dalam kurun waktu berapa lama? Dari mulai awal Maret. Awal tuh Maret, Maret ini 2020. 20. Jadi 2 tahun juga. Terus? Dan yang paling kecil itu Oktober, 27 Oktober, yang paling kecil datang. Oh. Jadi semuanya ini periode 2020. Oke. Masa Terus? pandemi, anak bayi pandemi ini. Oh, gitu. Terus ngasuhnya tapi tetap dikontrol satu persatu atau udah dilepas aja, udah ada neninya segala macam, atau semuanya treatmentnya dipukul rata atau beda-beda nih? 13 loh soalnya. 13 suster itu satu bayi satu suster udah pasti. Tapi dari ini ada koordinator susternya. Kita punya 2 lagi. Itu suster oke. senior yang di rumah. Oh, ada Ada suster juga. seniornya. Iya. Saya bayangin kalau waktunya nangis bareng itu kan. Nah itu enggak loh. kalau Enggak, set. ya? Jadi walaupun yang besar-besar ini mereka udah punya satu kamar berdua, satu kamar berdua. Yang kecil dari nomor 7 sampai 13 itu masih satu kamar. Baru tahun ini kita mau mulai pisah karena udah mulai besar mereka. Tapi nggak ada. Jadi kalau misalnya memang waktunya Tristan tidur, adik yang mau nangis ya tetap tidur. Dari kecil ya seperti itu semuanya. Oh, ini namanya drill sultan nih Pak Ustadz. Betul. Tapi apa ya, harta kekayaannya itu diberikan kepada pihak yang membutuhkan, pihak yang tepat. Ini luar biasa loh. Kalau saya sebenarnya catatan awal ini, kalau orang Islam yang paling asas, yang paling pertama tidak boleh mengganti wali dari Orang ayah tua aslinya ya? Iya, orang tua biologisnya. Ya. Tolong saya dibacakan surat Al-Ahzab ayat langsung, sebenarnya 45, tapi paling tidak langsung 5 saja. Oke. Jadi anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Saya bacakan Karena terjemahannya Pak Rasulullah Ustadz ya. sendiri juga mengangkat banyak anak, tetapi binnya tidak dirubah. Tetap orang tua kandung Iya, aslinya misalnya ya. Anas bin Malik, Zaid bin Sabit. Walaupun jadi anaknya Rasulullah, tetapi binnya tetap, bintinya tetap. Coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Bapak mereka itu bapak kandungnya. Bapak kandung. Ya, terus? Itulah yang adil di sisi Allah. Ya. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kecuali kalau kita nemu nggak tahu nasabnya, Iya. boleh, misalnya bin Abdullah bin siapa boleh. Nah, ngomongin anak kandung nih, anak kandung sendiri gimana melihat adik-adiknya ada yang baru nih, padahal bukan langsung dari ibunya sendiri. Yang masalah dulu waktu awal mereka datang adalah anak saya yang perempuan. Jadi anak saya Anak keberapa tuh? Anak ketiga. Anak ketiga, kenapa masalahnya? Karena dia kan perempuan satu-satunya awalnya. 3 kan laki-laki semua. Muncullah ini pertama perempuan. Waktu itu umurnya berapa anak ketiganya? Ya, udah 14 tahun. Udah gede Udah dong. besar. Nah, kenapa masalahnya? Ya dia maunya I want the one and only. Dia maunya satu-satunya perempuan Iya, kan di rumah. ada jealous, Ya, ada. sebelum itu kan dia satu-satu perempuan di rumah, princess di rumah. Aha. Jadi berkali-kali kalau saya bilang Bunda mau punya adik lagi boleh nggak? Boleh tapi laki-laki. Jadi saya bilangnya gitu.
Oke. Boleh mau berapapun anak bunda tapi laki-laki. Datanglah Bianca. Datanglah Bianca perempuan, shock lah dia gitu. Uh-uh. Karena awal dia tahu kan ini, awal itu kan dia tahu laki-laki, babynya laki perempuan, laki oke kalau laki. Muncullah Bianca, gitu. Jadi pada saat munculnya Bianca sempat kaget ya, sempat why the baby girls? Kenapa mesti perempuan? Akhirnya diberikan. Terus saya kasih lah Val, saya kasih tahu namanya Valerie, jadi saya kasih tahu Val, ini alasannya, gitu. Terus dia masih penasaran, jadi waktu pada saat saya datang bawa itu baby, dia nunggu di depan rumah. Ya pada saat dia ngeliat itu bayi, pada saat itulah dia jatuh cinta. Dan Langsung, tidak pernah ada lagi pertanyaan, enggak. Ini adiknya Val langsung. Dan Langsung mau. tapi disusul juga dengan ada lady kedua, baby Iya. ketiga. Dan yang- itu terus, dan langsung dia Jadi bilang, sekarang ini perempuannya ada, berapa jadi? perempuannya ada 7, Perempuan 7. lakinya 6. Termasuk file. Sama Val 8. Delapan. Oh, sama file 8. Iya. Oke. Terus selain tadi Bianca, yang lainnya gimana nih tiba-tiba datang sama Mbak Bianca? Mungkin ada skenario lain atau mungkin yang paling menarik atau gimana? Semuanya sih sebetulnya kan kita udah mempersiapkan. Jadi lucunya tuh kita udah tahu kan, karena mereka udah menghubungi, saya juga udah mulai membiayai mereka dari di dalam kandungan. Jadi kita udah tahu, oh ini yang mau datang nanti mau lahir nih perkiraan bulan depan ini bayi perempuan. Kita udah susun nih namanya. Setuju nggak semua satu rumah namanya ini gitu. Jadi kita susun sama-sama nama Seru bayinya. banget sih keluarganya. Terus. Terus kita lagi menunggu sebetulnya kelahiran bayi ke-7. Ke-7 itu kita udah tahu oh itu perempuan bayi ke-7. Tapi nggak lahir-lahir itu bulan Agustus. Kok nggak lahir-lahir ya? Katanya Bunda katanya mau awal Agustus ini udah mau pertengahan belum lahir-lahir ini. Satu. Muncullah tiba-tiba Baim datang ke rumah. Baim Wong. oke. Masuklah ke vlognya dia. Oh, Ini waktu itu bayinya kan masih terakhir kali itu masih 6. Masuklah ke vlognya dia. Pas masuk ke vlognya dia, semua tahu lah. Gara-gara Baim Wong nih ntar gua telepon nih Baim Wong ngerepotin orang aja. Dari situ orang banyak tahu kalau oh ternyata ada ya yang mau ya kalau misalnya kita mungkin kesulitan ekonomi apa nih ada loh yang mau ngurusin bayinya. Nah tadinya itu anak yang kita tunggu anak ke-7 muncullah 2 yang di luar dugaan kita. Menghubungi saya terus bilang ya sama kasusnya, maksudnya saya sedang mengandung, saya ditinggal sama pacarnya dalam kondisi mengandung, saya dikontrakan. Bunda bisa nggak datanglah sehari itu juga melihat. Masya Allah. Jadi 13-13-nya ini emang Mbak Monica mengadopsi sedari mereka lahir. Dari di dalam kandungan. Nggak ada yang mungkin udah. Nggak ada. Jadi saya sama sekali tidak tahu bentuknya kayak apa. Bahkan saya tidak tahu suaminya siapa tuh. Nggak tahu, yang saya tahu ya memang. Tapi Yang masih saya ada koneksi nggak? Ada relasi mereka suka mengunjungi atau Sampai gimana? saat ini belum, karena kan memang kemarin itu kan pandemi Pak Ustadz, jadi memang kita batasin. Tapi suatu saat nanti saya juga mau sih. Nih, mohon maaf nih Mbak Monica, nggak ada maksud lancang ya. Sampai sekarang ada nggak yang mungkin malah meragukan niat tulusnya Mbak Monica? Mungkin menuduhnya pencitraan nih Mbak Monica. Mohon maaf nih, ada nggak yang begitu berpikirannya? Sampai saat ini sih belum ada. Semuanya Iya, positif pro sih. semua Iya, ya. semua positif. Speech nggak ada, hate speech-nya nggak ada ya, orang yang komen-komen negatif apa? Sampai saat ini sih belum ada. Cuman yang banyak komen itu netizen, kayaknya kok yang bayi ini paling disayang, itu yang banyak. Bayi ini paling disayang, bayi ini paling disayang. Nah kayak ini gitu. kaitannya karena setelah ngopi ini, jangan salah nanti Mbak Monica akan kedatangan banyak orang gara-gara ngopi, gara-gara kinos, nanti ada banyak yang akan nelpon Mbak Monica. Ya kalau memang, nah itu jadi pertanyaan juga, masih membuka lowongan itu nggak? Karena kalau emang masih membuka, saya mau masuk jadi anak angkat gitu. Enak aja, nghabiskan dot kalau segini. Ya nggak anak angkat aja, Iya. kan gitu, nggak perlu susu. Saya cuma butuh motor sport gitu, gitu gimana Kalau sih? ngangkat kinos jangan Mbak, gitu. Kenapa? Banyak boros. Iya. Makannya banyak ya Pak Ustadz. Iya. Gimana Mbak Monica, masih nggak membuka? Siapa tahu ada yang masih membutuhkan, Kalau butuh hati pertolongan. kecil saya tuh mau, saya tuh sebanyak-banyaknya juga saya mau. Tapi kan akhirnya kembali ke kasih sayang. Jadi suami Ya. saya itu pada saat udah 7, jadi awalnya dia udah sepakat kan, 7 kita sepakat ya, 7 gitu. Oke kita udah sepakat 7, Tadinya udah tiba-tiba sepakat 7 udah ya? sepakat 7, tiba-tiba yang kita tunggu nomor 7 ini, datanglah 2 bayi. Itu, jadi yang 7 jadi nomor 9. Ya. Terus suami saya bilang, oke 9 ya, Wali Songo kan, 9 kata Iya, suami benar. saya. Udah cukup 9 sayang. 11 deh, kesebelasan gitu kan. Terus pergilah dia keluar kota, ada lagi menghubungi saya, nggak tega lah saya, muncullah 10, 11, 12, 13. Pas 13 suami saya bilang, udah sayang ya gitu. Maksudnya mungkin dari segi materi Allah kasih kita rezeki, tapi kasih sayang kita yang susah nanti. nggak Tapi bisa sekarang semua. nggak dulu ya, udah cukup dulu
Udah cukup 13 dulu ya. Iya. Tolong ya dicatat ya, udah dulu. Cukup 13 dulu gitu. Tapi Karena- jadi penasaran Pak Ustadz ya. Enggak, masalahnya nanti dia akan level yang sama di dalam pembiayaan yang sama. Dia akan masuk SMP dengan usia yang sama semua. Kan ini 2 tahunan semua. Ya. Masuk SMA, 13-nya masuk SMA semua. Maka uang pendaftarannya, uang kuliahnya, uang segala macam pasti akan punya, ya kita harus punya well plan ya. Iya, iya. Artinya sekarang masih segini, nanti kan usia walaupun Iya. itu nanti Allah kasih rezeki dari manapun.